Oh, ya sudah bisa. Aduh, gue sudah lama nih ya. Baik ya, kita kembali lagi ke slide ini tentang datangnya Islam. Benar ya, yang tadi yang Ibu sampaikan bahwa Islam sudah mulai ada di Indonesia itu sejak abad ke-7 Masehi. Dan itu bersamaan ketika di Indonesia pada masa kerajaan apa yang 7 Masehi, ada yang ingat yang kerajaan Hindu Budanya? Saya Bu Apa? Sriwijaya. Sriwijaya, betul ya. Benar, itu Sriwijaya itu diperkirakan abad ke-7 Masehi. Nah, kemudian disusul dengan abad ke-13. Nah, kalau abad ke-13 itu ada bukti tertulisnya yang memang bisa kita lihat sampai saat ini, yaitu tulisan ya pada batu nisan siapa Sultan Samudra Pasar yang pertama? Sultan Malik siapa? Sultan Malik Al-Saleh, apa? Malik Saleh. Al-Saleh. Malik Al-Saleh. Nah, itu kan menandai ya bahwa Islam pada abad ke-14 itu sudah mulai ada di Nusantara, tepatnya di wilayah Aceh, dan waktu itu di Aceh pada abad ke-13 sudah berdiri kerajaan Islam yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Samudra Pasar, gitu ya. Nah, sebagian besar memang kalau Islam itu banyak eh, apa ya disebarkannya oleh golongan pedagang. Pernah juga pada suatu ketika itu ada utusan juga ya pada masa kekhalifahan siapa? Ayo yang ke ini ke Asia, kekhalifahan siapa teman-teman? Sahabat Nabi. Umar bin Khattab. Nah, setelah Umar bin Khattab siapa? Bin Affan. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Masa Utsman bin Affan ya, ya beliau juga yang mengirim siapa? Salah satu sahabatnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ya sampai ke wilayah Tiongkok. Nah, tujuannya untuk apa ya? Tidak lain adalah untuk berdakwah, untuk mensyiarkan agama Islam ya, sehingga agama Islam waktu itu sudah mulai ada di wilayah Asia, di Tiongkok, dan di Tiongkok pun kemudian menyebar salah satunya juga ke Indonesia. Ingat ya, pada masa kekhalifahan siapa? Utsman bin Affan ya, kekhalifahan Utsman bin Affan itu mulai ada delegasi Muslim ya yang dari wilayah Arab menuju ke wilayah Asia. Nah, kemudian tentang bukti-bukti masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia, ini ada beberapa bukti. Di antaranya yang pertama adalah berita Cina dari dinasti Tang. Itu sekitar abad ke-7 Masehi ya. Kemudian dari berita Jepang, nah ada bukti fisik lagi yaitu batu nisan Fatimah binti Maimun. Nah ini ada makamnya ya, yaitu di wilayah mana? Yaitu di wilayah Gresik, Jawa Timur, sekitar abad ke-11 Masehi. Kemudian yang dari eksternal ada lagi dari Itali, siapa? Yaitu Marco Polo. Ada catatan Marco Polo yang pernah singgah ya ke Nusantara, itu tepatnya pada saat adanya kerajaan Samudra ya abad ke-13 Masehi. Nah, kemudian makam Sultan Malik Al-Saleh berita Mahwan dan muncul komplek makam Muslim juga ya di wilayah Trowulan, Mojokerto, yang mana Trowulan itu merupakan dahulunya adalah kerajaan Majapahit. Jadi akhir-akhir kekuasaan Majapahit masyarakatnya sudah mulai ada yang memeluk agama Islam gitu ya. Nah, kemudian saluran-saluran penyebaran agama Islam. Coba Ibu minta tolong Akselia. Wah, ini yang lucu banget nih. Akselia, silakan dibaca salurannya, nah. Akselia 7G. Mana nih suaranya Akselia? Iya, kenapa? Iya, dibaca dulu, nak, tentang saluran-saluran penyebaran Islam. Saluran-saluran penyebaran Islam. 1. Melalui perdagangan. 2. Melalui perkawinan. 3. Melalui pendidikan. 4. Melalui seni budaya. 5. Melalui ajaran tasawuf. Oke, nah yang paling utama berarti melalui media apa? Jangan. Dagangan. Yang seni budaya. Tahu Kaligrafi. media apa coba yang pakai kesenian?
Kaligrafi, Bu. Kaligrafi, selain kaligrafi apa lagi yang menggunakan kesenian? Wayang. Wayang. Coba masih ingat siapa Sunan yang menyebarkan agama Islam melalui media wayang? Kalijaga. Ya, benar Akmal, yaitu Sunan Kalijaga ya, melalui metodenya yaitu wayang kulit. Jadi lebih pendekatannya kepada budaya. Kemudian dari ceritanya mungkin ya, itu dimasukkanlah unsur-unsur Islam sehingga masyarakat itu lebih mudah menerima. Benar ya, pada masa Sunan Kalijaga, tidak hanya Sunan Kalijaga juga Sunan Bonang pun sama ya. Itu banyak juga menyebarkan agama Islamnya dengan media seni ya. Nah, kalau Sunan Bonang itu kayak apa ya, lagu atau tembang kawi ya. Contohnya seperti Tombo Ati ataupun lagu Lir Ilir ya kan, Sunan Kalijaga, wayang kulit dan masih banyak lagi karya-karya seni Islami dan masyarakat itu lebih menerima, lebih enak gitu ya. Nah, berikutnya ini hal-hal yang menyebabkan akhirnya Islam mudah berkembang dan diterima oleh masyarakat Indonesia ya. Nanti kalian bisa baca di antaranya syarat masuk Islam mudah, upacara-upacara peribadatannya lebih sederhana, kemudian apa ya? Tidak mengenal sistem kasta, kemudian bersifat terbuka, dan penyebaran agama Islam itu disesuaikan dengan kebudayaan dan adat tradisi masyarakat lokal. Itu ya teman-teman, dan terakhir memang karena dipengaruhi oleh runtuhnya kerajaan yang besar waktu itu. Ada yang tahu kerajaan apa? Majapahit. Majapahit? Sriwi? Ya. Ya. Oke ya, nah sehingga nanti memudahkan itu agama Islam lebih mudah berkembang di Nusantara, termasuk Demak ya. Demak itu kan tadinya bagian dari kerajaan Majapahit dan Raden Patah sendiri merupakan putra dari apa Raja Brawijaya ya, raja dari kerajaan Majapahit gitu. Jadi nanti ada kaitannya. Nah, kemudian berikutnya Ibu akan menjelaskan juga tentang kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia itu apa aja sih? Nah, yang pertama mungkin ada Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ada yang menyatakan kalau kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama atau kerajaan Islam tertua di Nusantara. Nah, tepatnya itu di wilayah Aceh. Ingat ya, wilayah Aceh di wilayah Lok Sumawe. Ya, coba Ibu minta tolong, Dalin, Siap. baca coba tentang Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai. Tahun 1128. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Raja pertamanya ialah Marah Silu dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Samudra Pasai berada terletak di Lok Sumawe, Aceh. Pusat pemerintahnya di Pasai. Samudra Pasai meluaskan wilayahnya pedalaman meliputi Tamiang, Balek Bimba, Samerlangga, Beruana, Terlang, dan Rama Candi Tukas. itu ya tentang Kerajaan Samudra Pasai. Nah, mungkin nanti Ibu akan menampilkan ada infografis ya. Nanti kamu bisa mengamati ya isi dari infografis itu tentang riwayat, misalnya tentang raja-raja yang ada di Samudra Pasai, urutan-urutannya ya. Dan nanti kamu cermati misalnya apa yang ada di dalam infografis tersebut ya. Nah, itu harus apa namanya? Kamu harus meningkatkan literasinya gitu ya. Nah, kemudian Sultan Malik Al-Saleh katanya, nah digantikan oleh Sultan Muhammad dan kemudian digantikan oleh Sultan Ahmad. Nah, diketahui bahwa raja terakhir dari Kerajaan Samudra Pasai itu adalah Sultan Zainal Abidin. Nah, lantas kenapa Samudra Pasai mengalami kemunduran? Nah, karena waktu itu bersamaan waktunya dengan kedatangan Portugis ya. Nah, tepatnya pada abad ke
eh, 16 ya. Portugis datang 1511 dan berhasil menguasai wilayah Malaka ya, dan terjadilah persaingan dagang di sekitar Selat Malaka dan akhirnya kalah ya, mohon maaf, runtuh dari ekonominya turun kerajaan Samudra Pasai, dan kemudian Samudra Pasai nantinya akan di bawah kekuasaan dari Kesultanan Aceh Darussalam ya. Nah, oke. Nah, untuk wilayahnya di mana? Nah, perhatikan ini adalah peta Pulau Sumatera. Nah, Samudra Pasai itu letaknya ada di wilayah yang diarsir. Nah, lihat ya, di atasnya itu adalah Selat Malaka. Nah, nanti Samudra Pasai ini akan menjadi bagian dari kesultanan berikutnya, yaitu Kesultanan Aceh. Aceh NAD. Ya, ya, yang sekarangnya NAD. ya, menjadi provinsi Aceh Darussalam. Nah, ini peninggalannya ya, nah, di antaranya makam yang Ibu bilang tadi, batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh ya, yang ada di wilayah Aceh, yang sampai saat ini masih bisa kita lihat, gitu ya. Setiap pemakamannya itu ada kaligrafi ya, Bu? Ya, itu kan sebagai penanda namanya, lahirnya kapan. Ya, seperti halnya batu nisan yang sekarang kan kamu pernah lihat ya, Nak, ada kapan lahirnya, kapan meninggalnya, Ada nama. innalillahi wa innalillahi rojiun. Oh ya. Nah, kemudian yang dibahas berikutnya itu adalah Kesultanan Aceh ya. Ibu minta tolong coba Evan. Kesultanan Aceh dibaca Evan. Kerajaan Aceh 1511 Masehi. Kerajaan Aceh timbul setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis 1511 dan Pasai 1522. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Syah yang juga raja pertama. Lalu digantikan oleh Sultan Iskandar Muda dan mencapai puncak kejayaan dengan tentaranya yang kuat dan armadanya yang besar yang menguasai lebih dari separuh Sumatera. Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Iskandar Thani. Pada pemerintahannya kejayaan Aceh membumbung terus, tapi setelah ia wafat keadaan menjadi semakin mundur. Perselisihan dan pertikaian di kalangan sendiri menyebabkan kerajaan ini runtuh. Selain itu, peranan orang Belanda yang pandai mengadu domba semakin menyebabkan keruntuhan. Oke, nah ya ini tentang kerajaan Aceh ya. Nah ini bersamaan juga waktunya dengan kekuasaan Portugis di wilayah Malaka. Nah Aceh diketahui berhasil mencapai puncak kejayaannya pada saat Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar siapa? Sultan Iskandar Muda. Ya, Sultan Iskandar Muda. Ini kenapa? Karena ini didukung pertama mungkin letaknya strategis. Ya, ketika Malaka sudah dikuasai Portugis, itu yang namanya perdagangan Muslim, para pedagang tidak lagi ke wilayah Malaka ya, melainkan berpindah ke wilayah Aceh. Nah, sehingga Aceh diuntungkan dengan kondisi tersebut. Oke, nah ini wilayah Aceh, lihat sangat luas ya. Bahkan tidak hanya saja di wilayah Indonesia, itu ada sebagian di wilayah Malaysia ya. Perak, Pahang itu dahulunya merupakan bagian dari Kesultanan Aceh ya, wilayahnya sangat luas. Nah, ini bukti peninggalannya ya yang masih ada hingga saat ini ya. Nah, kemudian kerajaan berikutnya yang akan keluar nanti di ujian yaitu Kerajaan Demak. Bagas, mana Bagas? Minta tolong Bagas dibacakan dulu, Nak. Nah, Ya Bu, Kerajaan Demak tahun 1513. Pada tahun 1500 Masehi, Raden Patah melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit yang lalu mendirikan Kerajaan Demak. Tindakan yang dilakukannya antara lain membangun Masjid Demak, menjadikan para wali sebagai penasehat dan pendamping raja. Di bawah pimpinan Adipati Unus Demak menyerang Portugis di Malaka. Setelah Raden Patah wafat, kemudian digantikan oleh Adipati Unus. Setelah itu digantikan oleh Sultan Trenggana. Di bawah pimpinan Sultan Trenggana, Demak mengalami puncak kejayaannya dan berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Setelah Trenggana wafat, terjadi perebutan kekuasaan antara Surawiyata dan Sunan Prabowo yang menyebabkan Kesultanan Demak akhirnya
dipindah ke Pajang. Pajang. Nah, ingat ya, ini Kesultanan Demak yang merupakan Kesultanan Islam tertua di pulau mana? Di Pulau Jawa. Dan ada peninggalannya hingga saat ini masih bisa kita saksikan, yaitu Masjid Agung apa, Nang? Masjid Demak. Demak ya, yang Itu di yang tingkat 3 itu kan kubahnya. Kubah atau kubah nggak, Nak? Nah, kayak gini ya gambarnya ya. Nah, kubahnya atau atapnya itu tumpang tiga. Nah, kalau dari segi arsitektur bangunannya, ini merupakan hasil dari akulturasi atau perpaduan budaya antara budaya Islam dengan budaya apa? Budaya yang sebelumnya yaitu budaya Hindu. Nah, nampak dari kejauhan itu menyerupai seperti candi ya, kalau dilihat dari kubahnya. Sementara fungsinya sendiri ini adalah masjid ya yang dibangun pada masa Raden Patah ya, sebagai bukti Demak itu melepaskan diri dari kekuasaan apa Majapahit, dan kemudian Raden Patah mendeklarasikan ya Kesultanan Islam pertama di Pulau Pulau Jawa. Nah, setelah di Raden Patah, kemudian kekuasaan dipindahkan kepada putranya yang dinamakan Adipati Unus. Nah, Adipati Unus ini dijuluki sebagai Pangeran Sabrangwon karena keberaniannya yang pernah menyerang Portugis di wilayah Maluku gitu ya. Nah, itu Adipati Unus. Namun puncak kejayaan sendiri untuk Kesultanan Demak itu diraih pada masa kekuasaannya Sultan Trenggono ya. Namun sepeninggal Sultan Trenggono ya, itu terjadi konflik perebutan kekuasaan antara siapa? Surawiyata dan Sunan Prawoto, yang akhirnya oleh Jaka Tingkir nantinya wilayah Demak, maaf, kerajaan Demak itu akhirnya dipindahkan ke wilayah Pajang. Nah, Pajang sendiri itu berada di sekitar wilayah mana nih? Surakarta ya, Solo saat ini. Nah, namun Pajang pun tidak bertahan lama ya. Sering terjadi konflik dan Pajang pun akhirnya nanti bisa kalahkan oleh Senapati atau Panembahan Senapati, dan kemudian Pajang pun akan berada ya di bawah kekuasaan Mataram Islam ya. Nah, itu. Nah, berikutnya ini Kerajaan Pajang, kita skip ya, Banten. Nah, kemudian yang akan keluar ini tentang Kesultanan Gorontalo ya, yang ada di wilayah Makassar. Makassar itu di Sulawesi mana, teman-teman? Utara. Oh, ke utara. Makassar Selatan. ada di wilayah Sulawesi. Kalau utara itu Manado, Bu. Ya, benar. Kalau Sulawesi Utara itu Manado. Sulawesi Selatan ya, Bu. Oke, Ibu minta tolong siapa nih? Eh, Bu. oh, boleh, silakan. Kerajaan Goa dan Talo menjadi kerajaan Islam karena dakwah dari Datuk R.I. Bandang, Bandang. Datuk Ri Bandang dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau. Goa Talo berkembang maaf. Kemudian apa lagi, Din? Berkembang menjadi kesultanan yang maju karena letaknya yang strategis di tengah lalu lintas pelayaran antara Malaka dan Maluku. Sultan Alauddin memerintah Makassar dari 1539 sampai 1639 yang berhasil mengembangkan pelayaran perdagangan sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Kemudian diganti oleh Muhammad Said yang membuat Makassar maju pesat menjadi bandar transit. Oke, coba siapa tokoh yang paling terkenal dari Kesultanan Gorontalo? Ada yang tahu? Yang dijuluki sebagai ayam jantan dari Tumel. Itu Sultan Hasanuddin itu. Yang mana? Sultan Hasanuddin. Benar, Sultan Hasanuddin. Betul ya. Nah, Sultan Hasanuddin ini yang berhasil yang membawa kerajaan Gorontalo berhasil mencapai puncak kejayaannya. Dan Sultan Hasanuddin juga terkenal gigih ya, berani melawan
Belanda, dan pada waktu itu VOC ya, karena VOC itu ada keinginan untuk memonopoli perdagangan yang ada di Makassar, dan Sultan Hasanuddin menentang itu. Nah, karena ada ya perjanjian Bongaya, dan perjanjian Bongaya itu rupanya ini sangat merugikan Goa Talo sendiri ya. Nah, karena diisi dari perjanjian Bongaya diantaranya VOC memperoleh hak monopoli, Belanda dapat mendirikan benteng, dan Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Nah, ini ya. Karena hal tersebut makanya Hasanuddin melakukan perlawanan kepada Belanda. Oke, nah kemudian teman-teman yang terakhir itu ada Kerajaan Ternate Tidore. Nah, Kerajaan Ternate Tidore itu merupakan kesultanan Islam yang paling timur di Indonesia ya, yang berdirinya kurang lebih juga abad ke-13 Masehi, yang terletak di sebelah barat Pulau Halmahera di wilayah Maluku Utara ya. Oke, nanti kamu bisa baca sendiri ya, Nak. Nah, ini karena keterbatasan dari waktunya. Nah, ini untuk masjid peninggalan Kesultanan Islam ya. Ada masjid apa tadi? Agung Demak diantaranya ya. Ada masjid apa lagi? Menara Kudus. Banten. Ya, Masjid Agung Banten. Kemudian ada Masjid Agung Baitur Rahman atau Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Aceh. Nah, ini adalah peninggalan arsitektur Islam yang memang masih ada sampai saat ini, dan kemudian ada juga meninggalkan kaligrafi. Oke ya, coba nomor 1, Ibu mau tanya siapa yang bisa jawab teori yang menyatakan agama Islam masuk abad ke-7, teori apa? Arab. Teori apa? Teori Arab. Teori Arab. Mujarab. Nah, betul ya. Nah, yang nomor 2, agama Islam dibawa oleh golongan pedagang. India. 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 Pada abad keberapa? 13. Abad 13. sebentar ya. Nah, siapakah Sultan dari Kerajaan Gua Talo? Sultan Hasanuddin. Ya, yang julukannya apa katanya? Ayam jantan dari mana? Timur. Timur. Masjid Agung Demak didirikan oleh siapa? Dan patah. Raden siapa? Dan patah. Yang terlihat akulturasi dilihat dari mananya? Bangunannya? Kubah. Kubah atau kubah ya. Bagian atap dari masjid itu namanya kubah. Lanjut. 2 saluran penyebaran agama Islam. 2. Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, Masuknya gampang. Pendidikan. dan perkawinan, kesenian. Ya. Tuliskan 1 alasan Islam kenapa mudah berkembang. Peribadatannya mudah. Oke, syarat masuk Islam mudah, masuk secara damai, tidak ada paksaan. Kerajaan Islam yang terdapat di wilayah Maluku apa? Nate Tidore. Nah, siapakah Sunan yang menyebarkan agama Islam melalui media? Kalijaga. Nah, Oke, apa yang dimaksud dengan kaligrafi? Ada yang tahu? Gambar gitulah. Tulisan Arab. Nah, ya, yang artistik benar ya, Albi ya. Nah, berikutnya Kesultanan Aceh berhasil mencapai puncak kejayaannya pada masa siapa Kesultanan Aceh? Iskandar Muda. Sultan siapa nah? Iskandar Muda. Oke, itu aja ya. Mungkin dari Bu Eis karena waktunya sudah 14.31. Bismillah ya, semoga kalian nanti ujiannya sukses, dan jangan lupa baca lagi ulang PPT-nya ya yang ada di LMS dan juga di buku paket maupun buku catatannya. Kenapa Dalin, Dalisan? Nanti di ini enggak? Nanti di apa? Nanti PPT-nya dibagi nggak? Ada di LMS, Dalin. LMS. Ya. Dan aku nanti dikirim WA. Oh enggak, ada di LMS ya, dan Lin tinggal download aja. Itu ya dari Boys ya. Semangat teman-teman, semoga dimudahkan ujiannya. Nggak ada kendala apapun. Itu aja dari Bu Ais. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar.